Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 4A. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu salah satu tugas pada ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi konseling, di mana tugas yang diberikan oleh dosen yaitu membuat dua makalah mengenai pendekatan dalam konseling serta empati dalam konseling. Nah, di sini saya akan membahas mengenai makalah yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pendekatan dalam konseling. Jadi untuk itu selamat menyaksikan. Nah, dalam makalah pendekatan konseling ada beberapa poin-poin pembahasan yang ada dalam makalah tersebut. Yang pertama yaitu ada konseling direktif. Nah, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konseling direktif. Jadi, konseling direktif merupakan pendekatan yang dicetuskan oleh Edmund G. Williams. Nah, asumsi dasar pada pendekatan direktif adalah peran konselor lebih dominan daripada peran klien. Jadi, konselor ini lebih mendominasi selama sesi konseling, sehingga sebagian besar tanggung jawab atau pengambilan keputusan itu berada di tangan konselor. Jadi pendekatan direktif ini memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkembang penuh, tetapi bantuan orang lain, membutuhkan pendekatan ataupun bimbingan dari orang lain. Nah, dalam konseling ini, konselor berperan aktif karena dianggap sebagai sarana untuk membantu orang yang bagaimana belajar untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi jenis konseling ini dikenal sebaliknya sebagai konseling yang berpusat pada konselor, karena dalam konseling ini konselor itu melakukan yang namanya segalanya sendiri, yaitu analisis, sintesis, diagnosis, prognosis. Jadi prognosis, resep, dan tindakan lanjut. Jadi tujuan pendekatan direktif ini adalah berusaha untuk memecahkan masalah klien dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar, dan menolong klien mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional, serta mendapatkan insight dalam memecahkan masalah klien. Jadi konseling direktif ini adalah konseling di mana konselor itu berperan aktif dalam membantu memecahkan masalah klien, tapi memang konselor ini menggali potensi-potensi atau hal-hal yang ada dalam diri atau power yang ada dalam diri klien, sehingga nantinya konselor ini memikirkan ataupun melihat aspek-aspek yang ada dalam intelektual yang ada di dalam konseling ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseling itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan konseling direktif. Nah, poin selanjutnya yaitu ada konseling non-direktif. Jadi, pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Carl Rogers. Dewasa ini, pendekatan ini disebut sebagai konseling yang berpusat pada klien. Ini konseling non-direktif ini adalah kebalikan dari konseling direktif, karena kalau konseling non-direktif ini menekankan atau segala sesuatu itu berpusat pada konseli, tidak berpusat kepada konselor. Itu kebalikan dari pengertian dari konseling direktif. Nah, asumsi dasar yang mendominasi pendekatan ini adalah bahwa manusia itu pada dasarnya itu rasional, baik dapat dipercaya, bergerak ke arah aktualisasi diri atau ke arah pertumbuhan. Jadi kesadaran sehat, realisasi diri, kebangsaan, dan otonomi. Jadi konsep diri atau cara seorang pribadi itu mempersepsikan dirinya sendiri merupakan pengatur tingkah laku agar bisa mengatur dan menata tingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Maka sang pribadi harus memiliki kontak yang baik dengan realitas. Jadi konseling non direktif ini memandang bahwasanya setiap manusia itu punya yang namanya konsep diri. Nah, dari ini dijelaskan bahwasanya
masalah ataupun apabila ada problem yang dihadapi oleh konseli, maka konselor ini hanya berupaya untuk membantu bagaimana konseli ini bisa mengaktualisasikan dirinya ke depannya. Bisa itu membantu mensupport atau berdiskusi bagaimana supaya konseli ini bisa sadar dengan apa yang ada di dirinya, sehingga dia bisa bersikap rasional. Dia bisa bersikap rasional sebagaimana yang dia rasakan, karena biasanya kan orang yang melakukan konseling itu biasanya konseling itu tidak merasa dirinya seperti ini, maka itu ada ketidakcocokan antara solusi yang diberikan dengan apa yang ada di dirinya. Jadi konseling non direktif ini memberikan kesempatan kepada konseli untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan ataupun bisa memberikan sebuah solusi pada masalah yang dilakukannya dari apa yang dirasakan. Jadi yang ada di dalam dirinya, dia akan lihat, oh saya begini, seharusnya saya melakukan seperti ini agar saya bisa menyelesaikan masalah saya yang seperti ini. Itu yang dimaksudkan dalam konseling non direktif. Nah, poin yang ketiga yaitu ada konseling eklektik. Nah, setelah tadi membahas mengenai konseling direktif, non direktif, sekarang kita akan membahas mengenai konseling eklektik. Apa sih itu? Jadi, kata eklektik berarti menyeleksi atau memilih menggunakan teori-teori atau metode-metode yang cocok dari aneka sumber atau sistem. Jadi, asumsi yang mendasari pendekatan eklektik ini ialah bahwa individu secara berkala membutuhkan pertolongan profesional untuk memahami dirinya sendiri serta situasi-situasi dan mengatasi aneka masalahnya. Jadi pertolongan istimewa ini harus bersifat mendidik. Jadi seorang konselor eklektik berpendapat bahwa penggunaan sebuah pendekatan tunggal hanya akan mengatasi gerak. Di samping itu, maka sumber yang tersedia haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, konseling eklektik ini mengikuti sebuah filsafat dan arah yang konsisten. Jadi sedangkan teknik yang digunakan pun dipilih karena sudah teruji, bukan berdasarkan uji coba belaka. Nah, dengan bekal pengetahuan tentang prinsip pengembangan, prinsip belajar dan kepribadian, sang konselor eklektik ini mengembangkan sejenis metode, lalu memilih yang paling cocok untuk menangani suatu masalah tertentu. Dalam konseling eklektik, konselor memiliki kebebasan metodologis untuk menggunakan aneka keterampilan khusus yang dimiliki serta memilih cara-cara demi memberikan pertolongan terbaik pada konseli. Jadi konseling eklektik ini menekan pada pentingnya diagnosis untuk memahami seseorang. Nah, kalau konseling eklektik ini dia bagaimana bisa mendiagnosis sebelum melakukan konseling. Seorang konselor harus melakukan diagnosis terlebih dahulu kepada konseli. Dia akan melihat masalahnya seperti apa, terus awal mula terjadi masalah apa, terus apa dampak dari masalah yang dia lakukan. Jadi konseling eklektik ini bagaimana bisa konselor ini mengambil sebuah keputusan apa yang harus dilakukan dalam membantu menyelesaikan masalah dari konseling itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan konseling eklektik. Nah, setelah tadi saya sudah membahas mengenai poin-poin dalam pendekatan konseling, yaitu ada 3 tadi, yaitu yang pertama konseling direktif, terus yang ada konseling non direktif, terus ada konseling eklektik. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan atau penjelasan saya mengenai 3 poin tersebut. Jadi konseling direktif atau direktif konseling ini yang akan membuat nyaman menjalani konseling, karena konseling dengan metode ini dapat prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Jadi dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Jadi selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Jadi asumsi dasar yang mendasari pendekatan konseling ya selanjutnya itu konseling non direktif.
Jadi asumsi dasar yang melandasi pendekatan konseling non direktif adalah bahwa manusia pada dasarnya itu profesional, baik, dapat dipercaya, bergerak ke arah aktualisasi diri dan atau ke arah pertumbuhan. Jadi keadaan sehat, realisasi diri, kebebasan dan otonomi. Konsep diri atau cara sang pribadi mengekspresikan dirinya sendiri merupakan pengatur tingkah laku agar bisa mengatur dan menata tingkah lakunya sesuai dengan konsep dirinya. Maka sang pribadi harus memiliki kontak yang baik dengan realitas. Jadi asumsi yang mendasar pendekatan eklektik tentunya mengenai asumsi dasar yang mendasari pendekatan eklektik ialah bahwa individu secara berkala membutuhkan pertolongan profesional untuk memahami dirinya sendiri serta situasi-situasi dan mengatasi aneka masalahnya. Pertolongan istimewa ini hanya harus bersifat mendidik. Seorang konselor eklektik berpendapat bahwa penggunaan sebuah pendekatan tunggal hanya akan membatasi gerak. Di samping itu aneka sumber daya tersedia haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dalam melaksanakan tugasnya, konselor eklektik mengikuti sebuah filsafat dan arah yang konsisten, sedang teknik-teknik yang digunakan dan dipilih karena sudah teruji, bukanlah berdasarkan dicoba belaka karena sudah ada sebuah bukti yang sudah uji yang sudah dilakukan, dan itu memang mengatakan seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan saya mengenai makalah yang saya buat mengenai pendekatan konseling, yaitu di mana dalam makalah tersebut mencakup 3 pendekatan dalam konseling, yaitu pendekatan direktif, non direktif, dan eklektik. Setelah tadi saya sudah membahas mengenai apa itu pengertian dari ketiga pendekatan tersebut serta asumsi dasarnya, terus manfaatnya bagaimana, terus apa yang terjadi dalam pendekatan konseling tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan serta kesalahan dalam materi yang saya bawakan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Jadi untuk itu saya sampaikan permintaan maaf sekali lagi. Jadi sampai di sini saja video yang saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Jadi sekian, saya Sri Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.